MotoGP 2026 bahkan belum dimulai, tetapi satu nama sudah cukup untuk membuat pedok berhenti sejenak dan berpikir ulang tentang masa depan persaingan, yakni Toprak Razgatlioglu. Bukan karena ia pendatang baru, bukan pula karena statusnya sebagai juara dunia Superbike semata, melainkan karena cara ia tiba di MotoGP, datang sebagai pembalap matang, penuh luka dan syarat pembelajaran. Setelah menutup petualangannya di World Superbike bersama BMW, Toprak akhirnya mewujudkan mimpi yang selama ini selalu menggantung dalam karirnya. Naik ke kelas Premier MotoGP, menunggangi Yamaha M1 tim Pramac. Langkah ini menandai transisi besar, bukan hanya bagi Toprak secara personal, tetapi juga bagi MotoGP yang selama bertahun-tahun cenderung skeptis terhadap jalur Superbike. Namun kali ini berbeda. Toprak tidak datang sebagai eksperimen, ia datang sebagai ancaman potensial. Dan tidak semua orang melihatnya dengan mata ragu. Salah satu yang paling vokal justru adalah Alberto Vergani, manajer senior yang mengenal dunia balap dari dalam dan telah lama mengamati karakter pembalap kelas dunia. Bagi para rival, bersama Yamaha, Toprak bisa menjadi sosok yang menyulitkan para pesaing. Toprak adalah seorang juara, talenta gila, dan hasilnya berbicara sendiri. Toprak Razgatlioglu bukan produk akademi MotoGP modern. Ia tidak tumbuh dengan data telemetri sejak usia belia, tidak ditempa dalam struktur junior MotoGP sejak awal. Ia datang dari dunia Superbike, dunia yang lebih brutal, lebih fisik, dan lebih jujur terhadap kemampuan dasar seorang pembalap. 3 gelar dunia Superbike dengan 2 pabrikan berbeda bukan sekedar angka. Itu adalah bukti bahwa Toprak mampu beradaptasi, mampu mengubah gaya balapnya sesuai kebutuhan motor, dan mampu bertahan dalam tekanan internal tim serta ekspektasi publik. Namun yang paling mengesankan bagi Vergani bukanlah statistik. Di Valencia, saya sempat berbicara dengannya, dan itu gila. Dia sangat sadar dengan apa yang akan dihadapinya, kesulitan yang akan muncul, dan bagaimana cara mengatasinya. Kesadaran ini krusial. Banyak rookie MotoGP datang dengan euforia berlebihan, terbakar oleh ambisi instan. Toprak justru datang dengan realitas. Ia tahu Yamaha M1 belum sempurna. Ia tahu adaptasinya akan menyakitkan. Dan ia tahu reputasinya bisa runtuh jika salah langkah. Tetapi ia juga tahu satu hal, ia punya alat terpenting, yakni dirinya sendiri. Vergani menguatkan pandangan yang juga pernah disampaikan Marco Melandri, bahwa Toprak memiliki sesuatu yang tidak bisa diproduksi oleh sistem apapun. Toprak memiliki talenta monster. Ini bukan sesuatu yang bisa diajarkan, ini pemberian alam. Talenta ini terlihat jelas dalam cara Toprak mengontrol motor di limit ekstrim, dalam keberaniannya melakukan late braking, dan dalam kemampuannya menjaga keseimbangan motor saat pembalap lain sudah kehilangan arah. Namun talenta saja tidak cukup di MotoGP. Banyak rider berbakat tenggelam karena tidak mampu mengelola frustrasi. Dan disinilah perjalanan Toprak bersama BMW menjadi krusial. Musim terakhir Toprak di World Superbike bersama BMW bukanlah kisah kejayaan tanpa celah, justru sebaliknya. Ia mengalami periode frustasi panjang, terutama terkait karakter sasis BMW yang tidak sepenuhnya cocok dengan gaya balapnya. Ia sempat kehilangan arah, hasil tidak konsisten, tekanan meningkat, dan kritik pun berdatangan. Namun justru dari titik terendah itulah lahir perubahan paling penting dalam karirnya. Dia berkata kepada saya di Valencia, "Tahun ini saya keluar jalur karena sasis. Saat saya berhenti mengeluh dan fokus hanya pada cara membalap serta apa yang bisa saya lakukan dengan BMW, semuanya mulai teratasi." Kalimat ini sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Toprak menyadari bahwa melawan mesin adalah pertarungan yang tidak mungkin dimenangkan. Ia berhenti mencari kambing hitam dan mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang ada? Itulah momen kedewasaan.
Di titik inilah Alberto Vergani menarik benang merah yang membuat pernyataannya begitu menggema. Perbandingan dengan Casey Stoner. Casey Stoner pernah berkata kepada saya, ketika kamu punya satu motor, pikirkan hanya motor itu dan bagaimana cara mengendarainya sebaik mungkin. Saat kamu mulai melihat motor lain, kamu sudah kehilangan energi dan sebenarnya sudah kalah sejak awal. Bagi Vergani, filosofi ini hidup kembali dalam diri Toprak Razgatlioglu. Mendengar kata-kata itu dari Toprak langsung mengingatkan saya pada Casey. Bagi saya, Razgatlioglu adalah Stoner 2.0, versi balas dendam. Bukan berarti Toprak akan membalap seperti Stoner. Bukan pula soal gaya tubuh atau jalur balap. Yang dimaksud Vergani adalah cara berpikir. Fokus absolut pada satu paket, satu motor, satu tujuan tanpa distraksi. Dan balas dendam di sini bukan emosi negatif, melainkan jawaban atas keraguan yang selama ini mengiringinya. Masuk MotoGP dengan Yamaha M1, berarti Toprak langsung berhadapan dengan realitas pahit. Yamaha belum berada di level Ducati. Masalah traksi, akselerasi, dan konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Vergani tidak menutup mata soal ini. Saya yakin dia akan menunjukkan kepada semua orang apa yang mampu ia lakukan, meskipun Yamaha saat ini masih belum sepenuhnya berada di level para pesaing. Namun justru disinilah potensi gangguan itu muncul. Rider seperti Toprak tidak menunggu motor sempurna untuk tampil kompetitif. Ia dikenal mampu menambal kekurangan motor dengan teknik ekstrim, sesuatu yang dulu juga menjadi senjata utama Casey Stoner saat menaklukkan Ducati yang liar. Jika Yamaha mampu memberinya basis yang stabil, Toprak bisa melakukan sisanya. Vergani menyebut MotoGP 2026 sebagai musim penuh tanda tanya. Motor, ban, dan sirkuit semuanya baru bagi Toprak. Namun MotoGP berkali-kali membuktikan bahwa rider dengan talenta ekstrim tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat dampak. Bahkan jika Toprak tidak langsung meraih kemenangan, kehadirannya bisa mengubah dinamika persaingan. Ia bisa mengganggu ritme rider papan atas, memaksa rival mengambil resiko lebih besar, membuka celah strategi bagi Yamaha, menciptakan ketidakpastian di barisan depan. Dan dalam MotoGP modern, ketidakpastian adalah senjata. Toprak Razgatlioglu tidak datang ke MotoGP sebagai proyek jangka panjang tanpa arah. Ia datang sebagai juara yang telah jatuh, bangkit, dan belajar bahwa ketenangan lebih berbahaya daripada amarah. Jika analisis Alberto Vergani benar, maka MotoGP 2026 tidak hanya menyambut rookie baru, tetapi juga kembalinya filosofi lama. Fokus, insting, dan keberanian murni. Bukan MotoGP versi data sepenuhnya, bukan MotoGP versi kalkulasi aman, melainkan MotoGP ala Casey Stoner, dengan wajah baru, latar belakang berbeda, dan cerita balas dendam yang belum selesai. Dan jika itu terjadi, satu hal pasti, Toprak Razgatlioglu bukan sekedar datang untuk ikut balapan, ia datang untuk menguji ulang siapa yang benar-benar layak disebut elit.